Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah. Ekspresinya dong, ekspresinya harus semangat. Alhamdulillah, Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini, untuk keberkahan pada pembelajaran kita hari ini, kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Ya, Pak. Sudah kelihatan belum? Udah, Pak. Pak. Belum ya? Belum, Pak. Diituin sama hostnya. Masih dikunci sama host? Udah bisa, Pak. Oh ya, siap. Kasih, Pak. Bentar ya. Sudah kelihatan? Ada. Ya. Alhamdulillah. Baik, kita awali dengan membaca doa bersama-sama ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian, berikutnya supaya lebih diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bertadarus Al-Qur'an dulu. Siapa yang mau memimpin? En mau memimpin, silakan En. Abdul. Ya, Pak. Ya, silakan En dulu, nanti yang lain ikuti ya. Yang pertama lain aja ya. Apa ya. Surat Ar-Rum ayat 21. Ya. Bacanya sedikit-sedikit ya. Nanti biar diikuti yang lain. Silakan. Yang lain mengikuti apa ya? Ya, betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Wa Min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum. Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum Min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ja'ala mawaddatan wa rahmah. bainakum mawaddatan wa rahmah. Bainakum mawaddatan wa rahmah.
Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih En. Juga terima kasih anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan pembacaan Al-Quran kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya anak-anakku sekalian, ini ayat tentang apa kira-kira? Kawin, Pak, Pernikahan. Pernikahan. Siapa yang mau menikah? Ustaz. Aku masih Sudah siap kecil. menikah ini kalau sudah lulus? Aku masih kecil. Maunya langsung nikah, Pak. Harus sudah balik dulu ya. Ini kan SMA mas sudah balik ya semua ya? Sudah, Pak. Udah ya. Udah balik semua, tinggal nanti nunggu siapa calonnya ya. Ya anakku sekalian, di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang akhlaknya yaitu tanggung jawab dan kerja keras. Nah, hubungannya dengan sekarang adalah apa coba? Hubungannya dengan pernikahan, tanggung jawab dan kerja keras. Siapa yang mau menyampaikan? Kalau menikah harus tanggung jawab, Pak. Kalau mau menikah, sudah menikah harus tanggung jawab ya, Yeni ya. Iya, Terima kasih. Tepuk tangan buat Yeni. Kalau dengan kerja keras, apa ayo siapa yang mau menyampaikan? Saya, Pak. Ustaz nyari kerja dulu, Pak. Katanya Kalau mau nyari menikah kerja. harus punya uang, Pak. Harus kerja, Pak. Menikah harus punya uang. Iya, Kalau nggak punya Pak. uang nggak bisa ya. Nggak bisa, Pak. Emang nikahnya sama uang ya? Kayaknya mahal, Pak. Harus makan, Pak. Ya, Harus ada harus nafkah. Punya kerjaan, Pak. Uang ya, supaya bisa menikah dengan butuh biaya. Betul, terima kasih. Anakku pintar semuanya ya, luar biasa. Nah itu ya dengan pembelajaran sebelumnya. Terus kalian pernah menyaksikan yang melaksanakan akad nikah atau pernah menghadiri undangan atau diundang wae belum mengundang-undang? Sering Pak Guru. Sering, Pak. Sering ya. Makanannya, Pak, enak-enak makanannya. Sering diundang ya, tapi belum undang ya. Makan es krim. Jangan prasmanannya maksudnya ya, Badro. Aduh. Maksudnya ketika menyaksikan akad nikahnya apa yang dilakukan? Jam kobol, Pak. Ada Harus orang ada tua, wali, ada orang Pak. tuanya, Pak, Ada datang. walinya, ada mempelai Ada orang laki-laki, tua, ada mempelai ada perempuan. wali. Iya, Ada saksinya. Pinter ya Ernita. Ada pengalaman belum ya? Nita kan Ada saksinya. Ada saksi. Nita lulus Ya, mau terima kawin, kasih, wanita. bagus. Itu ya, kalian sudah punya pengetahuan tentang akad nikah, tinggal nanti kita rumuskan ya beberapa hal tentang pernikahan. Ini tujuannya untuk kompetensi dasarnya untuk pembelajaran kita hari ini, terutama di KD 3 ya, mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Yang KD 4-nya menyajikan prosesi pernikahan dalam Islam. Nah, dari kompetensi dasar ini, indikatornya 1, kalian harus bisa menjelaskan pengertian nikah menurut Islam. Yang kedua, memerincikan persiapan menikah. Yang ketiga, menafsirkan dalil nakli tentang anjuran menikah. Yang keempat, menyimpulkan tujuan pernikahan dalam Islam. Yang kelima, mengategorikan wanita-wanita yang haram dinikahi. Ya, ini indikatornya yang harus kalian capai untuk pembelajaran hari ini. Sehingga tujuan pembelajaran kita supaya kalian tahu apa yang harus dicapainya adalah setelah berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Sudah paham sampai sini? Apa yang harus dicapainya, anak-anakku sekalian? Ya, paham. Alhamdulillah, baik.
Nah, pembelajaran kita hari ini tentang ketentuan pernikahan dalam Islam dengan model problem based learning. Kita awali dengan orientasi masalah ya. Silakan diperhatikan. Perhatikan semuanya ya anak-anak. Jangan ada yang tidur ya. Ini permasalahan pertama, ada berita sebelum dibunuh calon pengantin bertengkar soal biaya pernikahan sebesar 250 juta rupiah. Ini masalah ya. Nanti dari masalah ini kalian harus menyelesaikannya ya. Bagaimana supaya menyikapi terhadap masalah-masalah ini. Berikutnya ini ada berita juga viral 3 orang pria Thailand mengikat janji pernikahan sekaligus ya. Ini yang terjadi di Thailand. Kemudian yang ketiga, ini masalahnya adalah pernikahan saudara yang dilakukan kakak dan adik kandung berinisial AN dan FI. Keduanya warga Kabupaten Bulukumba. Ini di Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, ini yang beberapa contoh masalah yang terjadi seputar pernikahan. Nah, kalian dari masalah ini ada yang ditanyakan dari 3 masalah tadi yang disampaikan? Silakan. Yang mau ditanyakan atau diperjelas? Yang itu, Pak. Ini tentang pernikahan saudara, ini tentang pernikahan 3 orang sejenis, ya, laki-laki dengan laki-laki. Kemudian ini tentang pembunuhan calon istrinya karena bertengkar masalah biaya pernikahan. Silakan, ada yang tanyakan? Yang pernikahan kakak adik, Pak. Gimana? Siapa itu? Usep. Apa Usep? Yang pernikahan kakak adik, Pak. Gimana itu? Ya, ini pernikahan kakak adik ya. Makanya Apa saya yang mau ditanyakan? Boleh tidak itu, Pak? Oh iya, hukumnya ya. Ini bisa menjadi rumusan masalah hukum tentang pernikahan Saudara. adik dan kakak ya, atau saudara. Bagus. Terima kasih Usep. Masih ada lagi yang lain pertanyaannya? Ada Pak, itu yang Dari nomor masalah gambar tadi. gambar 1 Pak. Ya Badrul, kenapa? Itu gede amat Pak, 250 juta Pak. Emang nggak bisa kurang Pak, diskon gitu Pak. Ya ini nanti kamu selesaikan ya. Kalau kebagian ini kamu nanti menyelesaikan masalahnya ini kenapa bisa begini. Ini nanti solusinya ya. Otomatis ini jadi nikah nggak ya? Wah, kagak tahu tuh Pak itu Pak ya. Ya Enggak, enggak, kan akan istrinya dibunuh. Dibunuh ya. Itu Kirain Nggak cari jadi, lagi yang bagiannya. baru Pak, nggak jadi. Iya bisa. Yang agak ringan kali ya biayanya bisa. Baik Tahu itu. aja. Masih ada, cukup ya. Itu beberapa pertanyaan dari teman kalian bisa menjadi permasalahan nanti juga yang akan kalian diskusikan. Baik, berikutnya. Setelah ini kalian dibagi menjadi 4 kelompok ya. Ini ada 16, berarti 4 orang ya. Ya, Pak. Siap ya? Siap, Pak. 4 orang, nanti kemudian berdiskusi. Kelompok 1. Ini dari Yeni, Badru, EN, Ernita. Ya, mendiskusikan tentang persiapan menikah. Ya, Pak. Kelompok 2. Ini dari Usep, Fatmayeni, Abdul Mujib, Pukai. Diskusikan tentang pengertian nikah. Kelompok 3 dari Deden, Yusuf, Yuyun, dan Ida Farida. Ini tentang tujuan nikah, kelompok 3 ya. Kelompok 4, Ainur, Badrudin ya. Ini sisanya silakan berdiskusi. Dan ini KPD-nya ya sudah Bapak siapkan untuk kalian isi ya sesuai dengan tema tadi permasalahannya. Bentar ya.
Sudah kelihatan? Ya, Pak. Alhamdulillah. Ini kelompok 1 ya. Silakan diisi. Ya, mengapa peristiwa tersebut bisa terjadi? Jawabannya apa? Dan bagaimana solusinya agar permasalahan biaya tidak menjadi persoalan dalam melaksanakan pernikahan? Yang ketiga, bagaimana mempersiapkan dengan baik hal-hal yang perlu dipersiapkan menuju pernikahan. Silakan dimulai ya, kelompok 1. Kelompok 2. Yang tadi ya, viral 3 orang pria di Thailand mengikat janji untuk menikah sekaligus. Kemudian ini ada orang yang menikah dengan smartphone. Nah, tugasnya menanggapi kedua berita di atas. 1. Mengapa pernikahan manusia dengan benda dan sama jenis bisa terjadi? Yang kedua, apakah pernikahan manusia dengan benda atau dengan sama jenis dikatakan sebagai sebuah pernikahan? Jika tidak, mengapa? Yang ketiga, apa definisi pernikahan menurut Islam? Dan yang keempat, bagaimana solusi agar perilaku menyimpang dalam mencurahkan rasa cinta pada manusia tidak dilampiaskan pada selain yang dibenarkan. Ini kelompok 2 ya. Kelompok 3, tujuan pernikahan. Surat Ar-Rum ayat 21, itu tujuan nikahnya apa? Kemudian berdasarkan surat An-Nahl ayat 72, ini pernikahan tujuannya apa? Dan berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tentang anjuran menikah ya. Menurut hadis ini tujuan menikah itu apa? Kemudian yang kelompok 4 ini tentang mahram ya. Pernikahan yang sedara. Permasalahan yang harus kalian diskusikan. 1, apa sebenarnya permasalahan utamanya sehingga antara sama saudara kandung bisa melangsungkan pernikahan. Yang kedua, bagaimana solusinya agar kejadian menikah dengan sama saudara kandung tidak terjadi kembali ya pada orang lain. Yang ketiga, faktor apa saja yang menjadikan seorang pria dan wanita tidak diperbolehkan saling menikah menurut ketentuan Islam. Sudah paham semuanya apa yang harus dilakukan? Paham. Baik, sebelum dilanjutkan, kita ice breaking dulu ya. Silakan tangannya digosok-gosok. Biar hangat ya, karena cuacanya mendingin. Ya, sedang hujan. Gosok makin cepat. Silakan tempel di pipi. Pipi ya, di pipi. Pipi, Pak. Ya, Pipi. kalau yang tadi saya telinga ya. Kalau yang salah berarti belum fokus. Fokus. Ya, harus fokus ya. Ya, Pak. Oke, silakan diskusi sudah. Udah. Nanti ditunjuk untuk presentasi siapa yang menjadi jubir ya, juru bibir. Juru bicara maksudnya ya. Juru bicaranya siapa? Baik, sudah siap? Siap. Silakan kelompok 1 siapa juru bicaranya? Badru. Badru, silakan Badru. Apa tadi permasalahannya? Ya, Pak Guru, sebentar. Jadi dari kelompok kami mendiskusikan bahwa permasalahannya adalah biaya biasanya. Jadi di masyarakat itu biasanya ingin mewah, Pak Guru. Jadi mereka itu ingin terlihat mewah pernikahan itu sehingga banyak biaya-biaya. Padahal kalau pendapat kami di kelompok kami itu biaya nikah itu murah, Pak Guru. Gitu, tidak mahal gitu.
Itu yang jadi bikin masalah, Pak Guru. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Menurut kelompok kami, cara mengatasinya adalah dengan diberikan penyadaran kepada masyarakat bahwa pernikahan itu bukan untuk berpoya-poya, tapi sekedar untuk Ya, bagus. memenuhi naluri manusia dan menciptakan pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Begitu Pak Guru. Iya. Betul. Cukup ya. Terima kasih kelompok 1. Alhamdulillah sudah bisa menyelesaikan masalahnya. Intinya poya. Kalau tidak punya pernikahan yang mewah, maka sesuai dengan kemampuannya. Itu ya. Paham ya anak-anak semua? Paham Pak. Pak Guru. Baik, alhamdulillah. Baik semuanya sudah menyampaikan untuk masing-masing kelompoknya. Kita lanjutkan bahwa kita konfirmasi ya masing-masing jawaban dari teman-teman tadi, masing-masing kelompok yang diwakili oleh juru bicaranya. Ini tentang arti pernikahan ya. Tadi kelompok 2 bahwa pernikahan itu adalah apa? Akad yang dengannya menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahramnya, sehingga menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Nah, kalau tadi permasalahannya adalah nikah sama jenis dan nikah dengan handphone atau smartphone, masuk pernikahan atau tidak? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Syaratnya kurang, Pak. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat sebagai pernikahan. Karena nikah itu harus seorang laki-laki dengan perempuan. Kalau sama jenis laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu bukan nikah. Itu mah error ya. Komputer dong Pak Guru. Apalagi sama handphone itu bagaimana ya pemikirannya ya, harus ke psikiater ya itu mah ya. Berikutnya persiapan menikah. Ini tadi sudah ada ya jawabannya dari kelompok 2 bahwa persiapan nikah itu ada 5 ya. Fisiknya harus sehat, mentalnya harus sehat, kemudian finansialnya harus punya ya, mencukupi bukan banyak ya. Kalau mengikuti kemauan kan berapa ratus juta pun tidak akan cukup ya. Yang mencukupi saja. Ilmunya harus tentang pernikahan, harus paham ya tentang rumah tangga. Kemudian yang kelima, pasangannya harus halal ya. Itu yang bukan mahramnya. Nah, tadi solusinya supaya tadi finansial itu tidak menjadi masalah, maka harus dibicarakan ya oleh kedua belah pihak, calon pengantin laki-laki dan perempuan. Kalau nggak punya biaya sama sekali, nikah secara agama cukup dengan rukun nikah saja, gitu ya. Kan murah ya, murah, meriah, tapi sah. Alhamdulillah. Berikutnya ini tentang dasar hukum nikah. Tadi surat Ar-Rum ya. Kemudian surat An-Nahl. Dan ini tujuannya. Tadi sudah bagus ya dari kelompoknya. Pertama memperoleh kebahagiaan. Ini surat Ar-Rum. Ad-21. Membina rasa cinta kasih dan sayang juga ini Ar-Rum 21. Kemudian memenuhi kebutuhan seksual yang sah dari Allah SWT. Ini surat An-Nahl ayat 72. Laksanakan perintah Allah, ini juga surat An-Nahl 72, mengikuti sunnah Rasul, berdasarkan hadis Nabi, dan memperoleh keturunan yang sah. Ini surat An-Nahl 72. Nah, berikutnya yang terakhir, ini tadi kelompok 4, ya, tentang yang haram dinikahi, ya, mahram. Bahwa di dalam Islam ada ketentuan mahram, yaitu mereka-mereka yang tidak boleh saling menikah, ya. Ada 3 sebabnya. 1, karena nasab ya, hubungan saudara atau hubungan
kerabat, ya. Itu ada 7 orang, ibu kandung, anak kandung, saudara perempuan kandung, dan seterusnya. Kemudian yang kedua karena sepersusuan, ya. Kalau kamu sepersusuan tidak boleh ibu yang pernah menyusui kita, ya maka tidak bisa dinikahi. Begitupun saudara sepersusuan, ya. Itu juga tidak boleh saling menikah. Kemudian sebab perkawinan. Ya, sebab perkawinan ini karena adalah istri bapak, ya istri bapak, kemudian mertua, kemudian menantu, ya. Tidak boleh saling menikah dengan mertua atau menantunya. Kemudian yang ini diagramnya, ya, nanti bisa dipelajari sendiri. Kemudian yang terakhir yang sebab sementara. Kalau sebabnya masih ada, tidak boleh saling nikah. Kalau sudah hilang, boleh. Saudara ipar misalnya, itu kalau masih saudara ipar tidak boleh saling menikah sesama ipar, ya. Kalau sudah bercerai kakak atau adik iparnya boleh, ya. Kalau mau berminat ya silahkan. Itu ya, wanita yang bersuami, ya, masih suami orang dinikahi sama laki-laki lain, ngajakan ribut itu mah, ya, tidak boleh. Nah, tadi yang kasus tadi yang saudara kandung itu masuknya kenapa tidak boleh saling menikah? Karena satu darah, satu susuan. Karena mahram, ya, mahramnya karena nasab, satu darah. Baik, alhamdulillah sudah selesai semuanya, ya. Permasalahannya kalian sudah bisa cari solusinya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan bagi yang mau menyampaikan refleksinya terhadap kegiatan belajar kita hari ini. Apa yang sudah kalian dapatkan atau apa yang kalian rasakan? Silakan perwakilannya. Boleh yang putra, boleh yang putri. Silakan. Saya Pak Guru. Ernita, oh iya, bagus. Silakan. Iya, tadi alhamdulillah itu Pak Guru tadi udah dikasih tahu ya dengan biaya yang tadi 250 juta. Itu kayaknya kalau mikirin kayak gitu mungkin banyak yang pada bunuh diri kali ya. Gitu. Jadi alhamdulillah ternyata Islam tidak menentukan tadi itu apa biaya yang seperti itu. Yang penting wajibnya akadnya ya Pak Guru ya. Iya, betul ya. Islam itu memang tidak memberatkan. Iya, Islam tidak memberatkan, harus sesuai dengan kemampuan. Terima kasih Ernita, baik itu ya. Alhamdulillah kalian sudah paham semuanya. Nah, maka untuk menguji ya pemahaman kalian tadi sudah mencapai tujuan atau belum, kita evaluasi ya. Silakan ditulis ya, waktunya 5 menit, ditulis jawabannya saja ya. Di WA-kan ke Bapak ya, jawaban dari masing-masing kalian. Ini ada 8 soal ya. Silakan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Ya, jawabannya di WA-kan ke Bapak. Sudah, Pak. Sudah? Ya. Alhamdulillah. Nanti Bapak koreksi ya, jawabannya di WA, kemudian disampaikan nilainya. Mudah-mudahan semuanya mencapai KKM. Insya Allah. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, kita sudah selesai pembelajarannya. Mudah-mudahan apa yang kalian dapatkan ya pada hari ini memberikan bekal nanti untuk menghadapi atau mengarungi bahtera rumah tangga. Setelah lulus ada yang mau langsung menikah ya, silahkan, tidak dilarang ya. Kita sudah ada calonnya. Oke, bagus ya. Kalau langsung menikah berarti mengamalkan ilmunya ya. Jadi ilmunya bermanfaat. Praktik. Kan harus ada finansialnya dulu Pak Guru. Insya Allah ya, kalau rezeki mah Allah yang memberikan ya, Allah yang menanggung ya. Kalau sudah menikah, insya Allah ada rezekinya. Insya Allah. Baik, cukup. Sebelum ditutup, masih ada yang ingin disampaikan anak-anakku semua? Cukup? Alhamdulillah. Baik, kita tutup bersama-sama. Sebelumnya lupa,
Ini minggu depan ya, pekan depan sebelum kita tutup masih tentang pernikahan ya. Hanya temanya adalah tentang hukum pernikahan, kemudian rukun dan syarat pernikahan, kemudian hikmah pernikahan dan macam-macam pernikahan yang dilarang serta hak dan kewajiban suami istri ya. Kalian bisa baca-baca dulu ya bahannya untuk pembelajaran pekan depan. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan disampaikan, alhamdulillah kita sampai di akhir kegiatan pembelajaran hari ini. Kita bersama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Selamat mengikuti pembelajaran berikutnya dan selamat menempuh pembelajaran baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.